Selamat berjumpa kembali dengan Pak AGS. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Ya tentu tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Jaga kesehatan dan bangunlah dirinya masing-masing dengan belajar sungguh-sungguh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh soal yang berkaitan dengan fluida statis. Ya, ini kalimat soal. Kalau kalimat soal ini kita ubah menjadi diketahui dan ditanya, maka seperti berikut dia. Dengan arti pelambangan, pH adalah tekanan hidrostatis, P total adalah tekanan mutlak. Bagian A ditanya berapakah tekanan hidrostatis di dasar bejana. Untuk bagian A, tekanan hidrostatis itu sama dengan Rho dikali G dikali H, dengan H adalah kedalaman. Kalau kedalaman diukur dari permukaan. Kita masukkan bilangannya, ya tentu dapat hasilnya P hidrostatis sama dengan 8,5 kali 10 pangkat 3 Pascal. Atau boleh juga dibuat P hidrostatis sama dengan 8,5 kilo Pascal. Bagian B, tekanan total di dasar bejana. Tentu di dasar bejana di atasnya ada air yang menimbulkan tekanan hidrostatis sebesar 8,5 kPa. Di atas air ada udara yang memberikan tekanan sebesar P0. Maka tekanan total sama dengan P0 tambah P hidrostatis. Tadi sudah dibilang bahwa P0 adalah tekanan dari luar 1 atmosfer. Sudah kita hitung dulu nilainya 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, P0 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal tambah P hidrostatis 8,5 kali 10 pangkat 3 Pascal. Ini dapat dijumlahkan harus mempunyai orde yang sama. Kita ubahlah 8,5 kali 10 pangkat 3 menjadi X kali 10 pangkat 5. Berapa nilai X nak? Ya, 0,085 ditambah 1,01 hasilnya 1,095 kali 10 pangkat 5 Pascal. Atau boleh juga sama dengan 0,1095 kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu mega. Maka P total juga boleh dibuat 0,1 mega Pascal. Selanjutnya nomor 2. Ini berkaitan dengan hukum pokok hidrostatis atau hukum utama hidrostatis. Pada pipa U diisi air, maka air nanti datar ya, sama tingginya. Kemudian kalau pada salah satu kaki pipa U diisi minyak, membuat permukaan air di sebelah kanan dan sebelah kiri tidak sama tingginya. Nah, seperti gambar. Jadi kalau begini dia kalimat soalnya, kita ubah lagi menjadi diketahui dan ditanya, dilambangkan sebagai berikut. Nah, kalau dari soal ini tadi, H minyak sama dengan 20 cm, H air sama dengan 10 cm, dan sudah kita ketahui Rho air adalah 1000 kg per meter kubik. Ditanya berapakah Rho minyak? Dua titik A dan B berada di dalam air dan berada pada bidang datar. Nah, dengan di atas A adalah air, di atas B adalah minyak, tapi A dan B sama-sama berada dalam air, maka dapat digunakan hukum pokok hidrostatis
tekanan di A sama dengan tekanan di B. Di atas A air, maka P hidrostatis air sama dengan di atas B minyak, P hidrostatis minyak. Rumuskan P hidrostatis sehingga P air, rho air dikali G dikali H air, demikian juga rho minyak seperti berikut. Coret G, maka diperoleh rho minyak sama dengan H air per H minyak dikali dengan rho air. Sudah bisa dihitung masing-masing, nah ya, tinggal memasukkan bilangannya. K air 10 cm, H minyak 20 cm, coret cm, 10 per 2 sama dengan setengah, dikali 1000 kg per meter kubik, hasilnya ya betul 500 kg per meter kubik. Yang berikutnya hukum Pascal. Yang ditanya, berapakah gaya pada penampang kecil untuk bisa mengangkat mobil di penampang besar, dengan data-data seperti berikut. Gaya pada penampang besar itu adalah sebesar berat mobil, itu supaya dapat nanti dia terangkan. Kalau gaya ke bawah berat mobil, mau kita angkat mobilnya ke atas, tentu harus ada gaya ke atas sebesar berat mobil. Makanya F2 di sini adalah berat mobil. Bagaimana menghitung berat? M kali G. Jadi F2 sama dengan M mobil dikali G. Masukkan bilangannya 30.000 Newton lah gaya pada penampang yang kedua ini. Selanjutnya gunakan hukum Pascal. Tekanan di 1 sama dengan tekanan di 2 supaya dapat nanti mengangkat mobil ini. Tekanan adalah F per A, sehingga F1 sama dengan A1 per A2 dikali F2. Sementara di sini yang diketahui adalah diameter penampangnya, bukan luasnya. Jadi bagaimana hubungan A dan diameter? A sama dengan 1/4 pi D kuadrat, sehingga A1 1/4 pi D1 kuadrat per A2 1/4 pi D2 kuadrat, 1/4 pi dicoret, begini dia jadinya. Kalau sudah seperti ini, maka tinggal memasukkan angka-angka. Nah, ini boleh nggak usah diubah satuan ke dalam satuan SI, nah ya, karena cm dan cm dapat dicoret. 5 per 25 sama dengan 1/5. Kuadratkan 1/25. Kali 30.000, berapa hasilnya? Nah, 1/25 kali 30.000 sama dengan 1200 Newton lah gaya yang harus diberikan pada penampang kecil supaya mobil dapat terangkat. Hukum Archimedes. Ya, kita perhatikan lagi kalimat soal dan dibantu dengan gambar seperti berikut. Kalau kita lambangkan kembali dalam bentuk diketahui dan ditanya seperti berikutnya. Kalau benda ditimbang di udara beratnya 10 Newton, dan ketika benda ditimbang dalam air beratnya 8 Newton. Kenapa berkurang beratnya? Karena adanya gaya Archimedes, ada gaya apung ke atas. Jadi ditanya, kalau rho fluida ini adalah 1000 kg per meter kubik, berapakah rho benda yang ditanya? Nah, bagaimana kira-kira solusinya ini, nak? Ya, tentu harus kita hitung dulu berapa volume benda. Ini seluruh bendanya tercelup di udara, tadi beratnya 10 Newton, dalam air 2 Newton, berarti ada gaya ke atas sebesar berat sejati dikurang berat semu. Ya, diperoleh gaya apungnya ini adalah 2 Newton.
Nah, selanjutnya kita hitung volume benda. Karena seluruh benda tercelup, maka volume benda sama dengan volume fluida yang dipindahkan. Kita lambangkan misalnya dengan V. Dari gaya Archimedes, Fa sama dengan rho fluida dikali V fluida yang dipindahkan dikali G, maka volume benda adalah Fa per rho fluida dikali dengan G. Itu volume benda atau sama besar dengan volume fluida yang dipindahkan. Selanjutnya kalau kita tinjau benda, nah, gaya berat juga adalah rho Vg, tetapi W adalah rho benda dikali volume benda dikali G, sehingga dapat dirumuskan rho benda adalah W benda di udara dibagi volume benda kali G. Rho benda sama dengan W per Fa dikali rho fluida. Dari persamaan di atas ini G dapat dicoret, nah ya. W tadi berat di udara adalah berat sejati 10 Newton, Fa adalah 2 Newton, dan rho fluida tadi adalah 1000 kg per meter kubik, maka diperoleh rho benda adalah 5000 kg per meter kubik. Gaya Archimedes untuk benda yang terapung. Ya, ini benda dimasukkan dalam fluida, ternyata bendanya terapung. Nah, masih ingat kan aku kenapa bisa benda terapung? Ya betul, harus massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Nah, kalau kita lambangkan lagi diketahui dan ditanya, yang sama dengan V1 volume benda yang muncul di permukaan, V2 volume benda yang tercelup di dalam air. Volume benda sama dengan V1 tambah V2. Yang ditanya, berapakah volume benda yang muncul di permukaan kalau data seperti berikut. Yang pertama dulu, kita tentukan berapa volume fluida yang dipindahkan, yang sama dengan volume benda yang tercelup. Kalau seperti ini keadaannya, tentu benda setimbang ya. Nah, kalau setimbang dia harus sigma F sama dengan 0. Gaya ke bawah W, gaya ke atas Fa. Fa gaya Archimedes, W gaya berat. Sigma F sama dengan 0, W sama dengan Fa karena bendanya diam atau setimbang. W dan Fa sama-sama rho Vg, tetapi W untuk berindeks benda, Fa untuk berindeks fluida. W sama dengan volume benda dikali rho benda dikali G. Fa sama dengan volume fluida yang dipindahkan sama dengan volume benda yang tercelup dikali rho fluida, fluidanya air, dikali G. G dapat dicoret. Maka kalau begitu V2 yang mau kita buat persamaannya diperoleh V2 sama dengan rho benda per rho fluida dikali volume benda. Nah, selanjutnya menghitung volume benda yang muncul di permukaan, yang di atas permukaan air, yang kita buat tadi dengan V1. Tentu V1 sama dengan volume benda kurang volume yang tercelup atau V2. Kita tukar V2 dengan rho benda per rho air kali volume benda, maka diperoleh persamaan seperti berikut. Ya, tinggal memasukkan nilainya. Diperoleh V1 sama dengan 40 cm kubik. Nah, ini kalimat soal dan ini gambarnya. Jadi ada gabus dimasukkan di dalam air, di atas air dituang minyak, maka sebagian gabus berada di dalam air sebesar 40% berada di dalam air, 30% berada di dalam minyak,
Ya tentu masih ada juga di udara ini ya. Kalau misalnya ditanya berapa persen di udara, ya tentu 30% juga. Karena ini 40%, 30% berarti 30% lagi dia terapung. Yang ditanya di sini, berapakah massa jenis benda kalau massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, kalau massa jenis air, walaupun nggak dibilang tahu itu ya, sebesar 1 gram per cm kubik. Kita ubah lagi menjadi diketahui dan ditanya. Nah, seperti ini dia. Kita jawab, benda melayang tadi sigma F sama dengan 0, atau di sini kita buat gaya Archimedes oleh air tambah gaya Archimedes oleh minyak sama dengan berat benda. Karena gaya Archimedes mengarah ke atas, ini gaya Archimedes minyak, gaya Archimedes air arahnya ke atas, gaya berat ke bawah, dan sigma F sama dengan 0, maka begini persamaannya. Rumuskan masing-masing. Nah, G dicoret, maka masukkan bilangannya, diperoleh rho benda sama dengan 0,64 gram per cm kubik. Ya, sampai sekian pelajaran kita. Diulang lagi di rumah. Banyak berlatih, ketika ada yang tidak tahu diskusikan dengan teman atau bertanya sama gurunya. Selamat belajar dan jaga kesehatan.